warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Universitas 19 November Polaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kekuatan dan terlebih lagi nikmat kesehatan, sehingga saya masih bisa membawakan sebuah materi dengan bertemakan klasifikasi citra. Sholawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam peradaban seperti apa yang kita rasakan saat ini. Untuk menginvestasikan waktu, kita langsung saja terhadap pokok pembahasan kita pada hari ini dengan tema klasifikasi citra. Teknik klasifikasi dalam penginderaan jauh itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada klasifikasi citra visual dan ada klasifikasi citra digital. Klasifikasi citra visual ini dia klasifikasi dengan melakukan untuk menginterpretasi densiasi secara langsung. Sedangkan klasifikasi citra secara digital dilakukan dengan menggunakan metode supervised atau tidak terbimbing atau terbimbing atau terselia, dan klasifikasi citra unsupervised tidak terbimbing atau tidak terselia dengan memanfaatkan software NV. Nah, di sini saya hanya terkhususkan pada klasifikasi citra secara digital. Nah, pada klasifikasi citra secara digital ini dia terbagi menjadi dua. Ada klasifikasi citra supervised atau terbimbing atau terselia, dan juga klasifikasi citra unsupervised. Nah, sebelum kita membahas kedua opsi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pengertian daripada klasifikasi citra itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke tujuan daripada klasifikasi citra. Nah, pengertian klasifikasi citra. Pengertian klasifikasi citra. Klasifikasi citra merupakan bagian image processing yang paling penting atau fundamental, merupakan sebagai tahapan untuk mengidentifikasi objek-objek citra tertentu.
Nah, di situ kita sudah menyinggung bahwasanya tujuan daripada klasifikasi citra yaitu sebagai tahapan untuk mengidentifikasi objek-objek pada citra. Seperti kita ketahui bersama bahwa penginderaan jauh itu merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni yang pada dasarnya membantu kita dalam mengidentifikasi objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, karena kita terbatas oleh waktu, biaya, dan tenaga, oleh karenanya kita membutuhkan metode dalam mengidentifikasi objek-objek di dalam permukaan bumi. Dengan hadirnya klasifikasi citra ini memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk ke klasifikasi citra supervise atau terbimbing atau terselia. Pada klasifikasi supervise ini atau terbimbing atau terselia itu dia terbagi menjadi dua. Ada densitas dan ada geometri. Nah, untuk densitas ini terbagi menjadi dua, ada parametrik dan non parametrik. Nah, pada parametrik ini juga terbagi beberapa, ada distance, maximum distance, dan maximum likelihood, binary encoding, dan lain sebagainya. Nah, untuk non parametrik itu dia contohnya ada neighborhood, nearest neighborhood, dan network, dan lain-lain. Nah, untuk klasifikasi terbimbing berbasiskan geometrik itu dia hanya berupa algoritma dan Firefly. Nah, proses klasifikasi supervise atau terbimbing atau terselia merupakan klasifikasi pemilihan
kategori informasi yang diinginkan. Maksudnya dia ini objek-objek yang diinginkan, kemudian memilih daerah latihan yang mewakili kategori pada citra. Oke, kita masuk ke yang kedua. Klasifikasi unsupervised atau tidak terbimbing atau tidak tersedia. Klasifikasi unsupervised atau tidak terbimbing atau tidak tersedia. Klasifikasi ini dia menggunakan algoritma yang mengkaji sejumlah besar piksel yang tidak dikenal, kemudian membaginya ke dalam jumlah kelas yang berdasarkan pengelompokan pada citra yang ada, dengan asumsi bahwa nilai di dalam satu jenis tutupan tertentu seharusnya saling berdekatan pada ruang pengukuran. Sedang pada data kelas yang berbeda itu dipisahkan dengan baik secara komparatif agar dapat menghasilkan kelas piksel. Pada klasifikasi unsupervised ini atau tidak terbimbing atau tidak tersedia itu terbagi menjadi dua. Ada klasifikasi isodata dan ada klasifikasi Cummins. Nah, pada klasifikasi isodata ini dilakukan dengan menghasilkan kelas secara merata. Setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Kemudian kita masuk ke klasifikasi Cummins. Klasifikasi Cummins ini hampir sama dengan klasifikasi isodata, akan tetapi dia perbedaannya hanya menggunakan metode analisis, mengharuskan memilih sejumlah kelas yang beralokasi, dengan kemudian di data sistem akan mengelompokkan data ke dalam kelas kelompok yang telah ditentukan. Mungkin itu saja penyampaian dari materi saya terkait tentang perihal klasifikasi citra ini, yang dimana tadi kita sudah sebutkan bahwa klasifikasi citra ini dia terbagi secara umumnya terbagi menjadi dua. Ada klasifikasi citra visual dan ada klasifikasi citra digital. Akan tetapi pada pokok pembahasan kita tadi bahwasanya kita hanya terkhususkan pada klasifikasi citra secara digital. Nah, klasifikasi citra secara digital itu terbagi juga menjadi dua. Ada klasifikasi citra supervised tersedia. Kemudian ada juga klasifikasi unsupervised, tidak terbimbing atau tidak tersedia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.